Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan bentuk komunikasi kebijakan yang ketiga, yaitu diseminasi. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut mengenai diseminasi, izinkan aku memperkenalkan diri kepada kalian. Perkenalkan, nama aku Haza Mega dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai diseminasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diseminasi memiliki dua arti. Yang pertama, penyemaian benih, bibit, dan sebagainya. Sedangkan arti yang kedua yaitu penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Menurut Tulung tahun 2014, diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi dan sebuah penyampaian pesan komunikasi yang dapat terjadi jika pengguna mengalami internalisasi, yaitu pengguna menerima pesan atau memerlukan informasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, sehingga memberikan manfaat baginya. Ia juga menjelaskan bahwa manajemen informasi tersebut menjadi bagian dalam pelaksanaan kehumasan pemerintah dan harus dikelola oleh aparat birokrasi yang telah terlatih dan memiliki kapasitas keilmuan serta berpengalaman dalam praktik PR yang memadai. Diseminasi ini dapat diartikan bahwa diseminasi mengandung unsur penyebaran dan penghubung dari sesuatu yang bersifat ide, inovasi, atau penelitian dengan metode perencanaan yang matang, serta pandangan jauh ke depan melalui diskusi atau forum yang terprogram sehingga terdapat kesepakatan pelaksanaan informasi yang nantinya dapat diketahui masyarakat. Contoh bentuk diseminasi dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam hal ini, yang akan ditinjau adalah tahapan pembentukan peraturan daerah atau perda. Hal ini disebabkan dalam pembentukan perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, seperti pemberian masukan dari masyarakat atau wakil dari masyarakat agar terpenuhi unsur peran serta masyarakat dalam pembentukan perda. Salah satu tahapan yang penting dalam pembentukan perda adalah penyebarluasannya, yaitu pada saat perda masih dalam rancangan, karena dengan peningkatan upaya penyebarluasan perda pada saat penyebarluasan undang-undang atau promulgation of law merupakan hal yang berbeda dengan penerbitan undang-undang atau publication of law. Pembedaan ini, menurut Jimli Ashidik, terdiri atas pengumuman yang bersifat resmi yang dikaitkan dengan saat mulai berlaku mengikatnya undang-undang dan pengumuman untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sama halnya, perda yang diumumkan secara resmi dan kepentingan sosialisasi kepada masyarakat daerah. Namun, di sini hanya akan dibahas pengumuman untuk keperluan sosialisasi saja, karena objek perda APBD masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah. APBD berarti pengumuman yang berbentuk penyebarluasan. Langkah strategi dalam proses diseminasi. Yang pertama, menentukan dan memahami tujuan dari diseminasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pesan inti atau pesan kunci atau key message yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, memahami target audiens seperti
siapa saja yang terlibat, siapa saja yang dipengaruhi, siapa saja yang tertarik, informasi apa yang mereka butuhkan, apa concern atau minat mereka. Nah, yang keempat, menentukan media yang paling efektif dalam diseminasi, seperti pemanfaatan media sosial, baik itu Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, serta media elektronik lainnya seperti televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima yaitu memotivasi audiens untuk memberikan tanggapan, masukan, ataupun saran yang membangun. Yang keenam, memperhitungkan manfaat atau dampak negatif maupun positif. Ukuran keberhasilan diseminasi tidak cukup ketika pesan tersampaikan, namun perlu adanya monitoring dan evaluasi sejauh mana audiens dapat memahami pesan kunci yang disampaikan. Selain itu, perlu dianalisis dan dikaji ulang penyampaian informasi tersebut sesuai dengan konteks dan persoalan yang dihadapi atau menyimpang. Nah, jadi itu penjelasan mengenai diseminasi. Kurang lebihnya, aku minta maaf. Sekian dari aku.